Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Tanesyam, NPM 20200-290, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2020, kelas TI 3B. Saya dari kampus Timik Handayani, Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan sistem operasi komputer dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Tentu saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu struktur dasar sistem komputer. Struktur komputer sebagai cara-cara dari sesuai dengan instruksi program. 4. Unit memori atau penyimpanan. Memori atau flash unit berfungsi untuk menyimpan data atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU, dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU. Selanjutnya dikeluarkan ke unit keluaran. Pada suatu sistem komputer terdapat dua macam memori yang penamaannya tergantung pada apakah alat tersebut dapat membaca atau dapat membaca dan menulis padanya. 5. Unit keluaran atau output unit berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori, seperti halnya pada unit masukan. Maka pada unit keluaran dikenal juga istilah peralatan keluaran atau output drive, dan media keluaran atau output media. Kontur unit dan ALU membentuk suatu unit terdiri yang disebut Central Processing Unit atau CPU. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak
sistem operasi, maka komputer tidak akan berguna. Tugas sistem operasi. Sistem operasi bertugas mengelola seluruh perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Misalnya, Anda menjalankan beberapa perangkat lunak sekaligus di komputer, sehingga beberapa perangkat lunak tersebut memerlukan akses ke CPU, memori, dan media penyimpanan. Fungsi dan macam-macam sistem operasi. Fungsi utama sistem operasi. Sistem operasi memiliki dua fungsi utama, yaitu mengelola seluruh sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer dan sebagai penyedia sekumpulan layanan ke pemakai sehingga pemakai lebih mudah dan lebih nyaman dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Macam-macam sistem operasi. Terdapat 3 sistem operasi komputer yang umumnya digunakan, yaitu Microsoft Windows, OS X, dan Linux. Sistem operasi modern telah menggunakan antarmuka berbasis GUI atau Graphical User Interface, bukan lagi CLI, Command Line Interface, yaitu menampilkan semua informasi pada komputer dengan menggunakan kombinasi grafik dan teks. Konsep sistem operasi. Cikal bakal sistem operasi. Pada tahun 1950-an, yaitu kemunculan komputer generasi pertama, muncul konsep ini, yaitu dengan mengumpulkan job-job dalam satu kelompok. Konsep ini merupakan cikal bakal dari sistem operasi. Tujuan konsep ini adalah untuk meningkatkan utilitas CPU dalam menangani job-job yang ada. Cikal bakal dari sistem operasi pun dikembangkan, yang dikenal dengan sistem batch. Pengertian sistem batch. Batch system adalah di mana job-job yang mirip dikumpulkan dan dijalankan secara kelompok. Kemudian setelah kelompok yang dijalankan tadi selesai, maka secara otomatis kelompok lain dijalankan. Pengertian multi-programming system. Multi-programming system adalah di mana job-job disimpan, dimainkan memori dalam bentuk antrian di waktu yang sama dan CPU dipergunakan bergantian. Time sharing system. Sering disebut dengan multitasking teknik, sama dengan multi-programming system. Hanya saja waktu bagi proses untuk menggunakan CPU dibatasi. Waktu maksimum pengguna CPU oleh proses disebut kuantum. Pengertian UEFI. Unified Intelligible Firmware Interface atau UEFI adalah standar baru firmware interface
spek untuk PC yang didesain untuk mengganti BIOS. Pengertian BIOS. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. BIOS merupakan pemrograman low level software yang terinstall langsung di shift motherboard pada satu unit komputer, di mana dalam BIOS tersimpan konfigurasi keseluruhan hardware seperti konfigurasi drive, instik, konfigurasi memori, grafik, kernel, dan lain-lain. Dan keseluruhan konfigurasi perangkat keras ini akan di-load oleh perangkat komputer sebelum menjalankan bootloader yang akhirnya melakukan booting sistem operasi. BIOS versi UEFI. BIOS harus berjalan dalam metode prosesor 16 bit dan hanya memiliki 1 MB ruang untuk. Ini memiliki masalah dalam menganalisasinya. Beberapa perangkat keras sekaligus yang menyebabkan proses boot lebih lambat, sedangkan UEFI dapat berjalan dalam metode 32 bit atau 64 bit. Firmware UEFI bisa boot dalam ref 2,2 TB atau lebih besar. Batas teoritasnya adalah 9,4 TB. Pengertian booting. Bagi orang awam, proses ini adalah proses penyalaan komputer, namun perlu diketahui pada saat booting komputer tertentu saja sudah menyala. Booting mengacu kepada proses awal menyala komputer, di mana semua register prosesor disetting kosong dan status mikroprosesor atau prosesor disetting reset. Proses booting. Pengertian boot. Manager adalah suatu aplikasi yang menjadi bawaan dari semua jenis Linux untuk mengatur proses booting agar dapat digunakan untuk multiple boot. Sebagai contoh, kita telah menginstal Windows XP dan ingin menginstal Linux Ubuntu, maka secara otomatis bila Linux telah terinstall di hard disk, maka Linux akan membuat pilihan booting untuk multi-spelling boot. Power and cell text atau full. Power on cell text adalah sekumpulan rutin khusus yang dijalankan selama proses booting komputer yang disimpan di dalam ROM. Rutin ini didesain untuk melakukan
pengujian terhadap kesehatan sistem komputer. Apakah komponen berjalan dengan benar sebelum BIOS melalui sistem operasi? Tahap-tahap proses booting. 1. BIOS melakukan pengecekan integritas memori dan mencari instruksi pada master boot record MBR yang terdapat. 2. MBR menjalankan bootloader di Linux. Bootloader yang sering dipakai adalah ILO. 3. ILO atau Groove akan membaca label sistem operasi yang kernelnya akan dijalankan pada bootloader. Inilah sistem operasi mulai dipanggil untuk mengkonfigurasi file Groove. Dibuka file di atau boot atau Groove atau Groovecom. 4. Kernel yang dipanggil oleh bootloader kemudian menjalankan program it, yaitu proses yang menjadi dasar dari proses-proses yang lain. Ini dikenal dengan nama the various processes. Proses ini memicu pada skripsi yang ada di file. Manajemen memori dan fungsi manajemen informasi. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar program dan atau proses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Fungsi manajemen memori. 1. Mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendelokasikan memori dari proses yang telah selesai. 4. Mengelola swapping antar memori utama dan disk. Definisi proses. Terdapat beberapa definisi mengenai proses, antara lain: A. Merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama dalam perencanaan sistem operasi. B. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. C. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individual memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. 2. Konteks proses. Proses berisi instruksi, data, program, konter, register, proses, statistik, data, alamat pengiriman, dan variabel pendukung lainnya. 3. Status proses. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut mengubah status atau keadaan statis atau asal status dari sebuah proses. Didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Pengertian proses. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi, sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti. Sistem operasi.
Proses berisi instruksi data, program, counter, dan semua register proses, dan tasek berisi data sementara seperti parameter rutin, alamat pengirim, dan variabel-variabel lokal. Sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses sesuai kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Istilah yang berkaitan dengan proses: multi-programming atau multitasking, manajemen banyak proses pada satu proses. Istilah ini digunakan multi-programming atau multitasking, bukan atau multi-processing. Multi-processing, manajemen banyak proses di komputer. Multi-processing atau banyak proses di dalamnya, menggunakan komputer semaksimal mungkin dengan beberapa CPU, sehingga beberapa program bisa dijalankan secara bersama-sama, masing-masing dengan menggunakan prosesornya sendiri. Manajemen banyak proses yang dieksekusi dan banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah penjadwalan kebijakan dan mekanisme pada sistem operasi. Perkenalan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan kapan dan selama beberapa lama proses itu berjalan. Algoritma penjadwalan interaktif. 1. Dan Robin merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang paling sederhana untuk proses dalam sistem operasi. 2. Basis prioritas, yang tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. 3. Multi-weighted dan multi-level complex, penjadwalan dengan menggunakan algoritma multi-level complex, sama dengan algoritma pada penjadwalan multi-level. Pada penjadwalan ini membuat granted state cooling. Algoritma penjadwalan ini memberikan daya proses yang sama untuk membuat dan menyelesaikan kerja. 6. File sharing scheduling. Algoritma ini juga termasuk algoritma penjadwalan interaktif yang bersifat instruktif di dalam memiliki proporsional terbaik dan waktu respon yang minimum. Shortest process time. Pada algoritma penjadwalan shortest untuk meminimalisir waktu agar rata-rata main flow time dan meminimalisir kelambatan rata-rata main latency pada sebuah pemrosesan tunggal yang harus mengerjakan sekumpulan pekerjaan. Pengertian sistem berkas. Sistem berkas merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Terdapat dua bagian penting dalam sistem berkas, yaitu 1. Kumpulan berkas sebagai tempat penyimpanan data. 2.
struktur directory yang mengatur dan menyediakan informasi mengenai seluruh berkas dalam sistem. Konsep dasar seperti yang kita telah ketahui, komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanannya yang berbeda seperti Makedex, Micteps, Donetical Disk. Sistem operasi mengabstraksi prospektif fisik dari media penyimpanannya dan mengidentifikasi unit penyimpanan logis, yaitu berkas. Berkas dipetaskan ke media fisik oleh sistem operasi. Berkas adalah sekumpulan informasi berkaitan yang diberi nama, direkam, dan penyimpanan sekunder dari sudut penyimpanan pengguna. Berkas merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis, artinya data tidak dapat ditulis dan disimpan sekunder kecuali jika berada di dalam berkas. Informasi adalah dalam berkas ditentukan oleh pembuatnya. Ada banyak beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam berkas. B. Atribut pada berkas. Berkas diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. C. Operasi pada berkas. Sebuah berkas dalam jenis data abstrak. Untuk mengidentifikasikan berkas secara tepat, kita perlu melihat operasi yang dapat dilakukan pada berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan sistem untuk membuat, membaca, menulis, mencari, menghapus, dan sebagainya. D. Jenis berkas. Pertimbangan utama dalam pencarian sistem berkas dan seluruh sistem operasi, apakah operasi harus mengenali dan mendukung jenis berkas. Jika suatu sistem beroperasi mengenali jenis dari berkas, maka ia dapat mengoperasikan berkas tersebut. Thread merupakan unit dasar dari pengguna CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register, set, dan stack. Sebuah thread berbagai kode sektion data, sektion, dan sumber daya sistem operasi dengan redline yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut legacy-ewing process. Definisi thread secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses berat atau biasa dikenal dengan proses tradisional atau proses ringan atau kadang dikenal thread. Thread saling berbagai bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dalam thread lain yang mengacu pada proses yang sama.
apa yang diharapkan di sini, sinkronisasi diperlukan agar data tersebut tetap konsisten. Pengertian dari sinkronisasi adalah akses berbarengan untuk berbagai dua bersama dan mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dari pos kerjasama. Tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan pada beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. B. Request condition. Request condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data tergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari request condition, proses secara bersama harus disinkronisasikan. C. Critical condition. Critical condition adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses memiliki sumber daya bersama yang diakses. D. Symmetron adalah pendekatan yang diajukan oleh prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama menggunakan tanda-tanda sederhana. Definisi deadlock. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebut proses itu menunggu suatu terjadi. Definisi deadlock merupakan dapat terjadi proses disebut proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock. Bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam hubungan tersebut. B. Strategi menghadapi deadlock. Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu mengakibatkan adanya deadlock, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi, membiarkan deadlock terjadi. C. Mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut pencegahan deadlock. D. Menghindari deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberikan kesempatan permintaan sumber daya yang tidak mungkin atau menjawabkan deadlock. Keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi. Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat utama dan penting. Jika suatu sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan yang bagus, akan selalu mendapatkan serangan dari virus, spam, warman, dan lain-lain. Pokok masalah keamanan sistem salah satunya disebabkan karena sistem tim sharing dan akses jarak jauh, apalagi meningkatkan perkembangan jaringan komputer. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya dan sistem tidak digunakan atau dimodifikasi, diinterupsi, dan diganggu oleh orang yang
3, yaitu 1. Keamanan eksternal berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dan penyusup, bencana alam, dan lain-lain. 2. Keamanan interface pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakaian sebelum mengakses program dan data. 3. Keamanan internal berkaitan dengan